persiapkan hati kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam kerendahan hati kami mengenangkan sengsara dan kematian Yesus Kristus, Anak-Mu yang tergantung di kayu salib, menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Ya Yesus, Anak Allah, kasihilah kami. Kami mengenang pengorbanan Kristus yang agung, yang telah mendamaikan kami dengan Allah dengan darahnya yang kudus yang tumpah di Golgota. Ya Yesus, Anak Allah, kasihilah kami. Biarlah kami selalu mengingat segala yang dilakukan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan dan kehidupan baru kami. Dialah pengantara kami kepada Allah Bapa. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Ya Yesus, Anak Allah, kasihilah kami. Amin. Dosa
Kristus, marilah kita mengheningkan hati kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana disaksikan oleh Injil Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Pada malam sebelum penyalibannya, Yesus berjongkok merunduk membersihkan kaki murid-muridnya. Tuhan merendah melayani umatnya yang dipuja dan disembah menjadi pelayan dan hamba. Manusia yang berdosa dan hina mengangkat tumitnya di depan Tuhan yang mulia. Apakah yang mau kita katakan tentang semua ini? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yesus telah memberikan contoh atau teladan kepada kita. Dia adalah Tuhan dan guru kita, namun dia mau membasuh kaki kita. Sebab itu, kita pun wajib saling melayani dan saling menyediakan diri menjadi penolong bagi orang lain. Yesus membungkuk di depan kaki kita. Namun ingatlah, kita tidak pernah lebih tinggi dari Tuhan dan guru kita. Sebab itu, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi kecil. Siapa yang ingin dihormati, hendaklah dia menjadi pelayan. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi pelayan yang setia
pula aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tuhan sungguh benar, kudus dan baik, namun Dia dibenci dan ditolak. Dan Tuhan telah mengingatkan kita bahwa ada kemungkinan kita juga dibenci dan ditolak jika kita mengikut Tuhan, mengatakan dan melakukan yang benar dan baik. Berbahagialah orang yang dinista dan dianiaya karena dia benar. Turunlah berkat Allah melimpah ruah atas semua orang yang rela menjunjung kebenaran, sekalipun riskan dan mahal. Ya Yesus, kuatkanlah kami di kebenaran, sekalipun sangat riskan dan mahal. Kuatkanlah kami dalam mengasihi, sekalipun kami dibenci dan ditolak. Tegakkanlah kami sesuai kebenaran, sekalipun hidup kami penuh dengan bahaya dan dosa. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya.
Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Minta, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Apa yang kita baca itu adalah bagian khotbah perpisahan Yesus. Malam sebelum ia mati disalibkan, Yesus membekali dan memperlengkapi mereka. Bagi Yesus, salib bukanlah kekalahan atau kegagalan. Hidup dan karyanya, persekutuannya dengan murid-muridnya tidak berakhir dengan kematiannya. Dia akan menjumpai kembali murid-muridnya. Dia akan tetap hidup dan berjaya. Ya Tuhan, berikanlah roh-Mu, agar kita sakit karena Dia berkuasa, agar kita bersih dari peperangan antara saudara, agar dalam penderitaan kami berharap kepada Tuhan yang telah mati dan mati dengan kemenangan. La
Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di akhir penugasannya, Yesus menaikkan doa syafaatnya untuk menopang kehidupan murid-muridnya yang dahulu dan kita yang sekarang. Anak Allah sendiri yang langsung memohon kepada Sang Bapa agar kita yang telah menjadi milik Kristus dijaga, dipelihara, dan dilindungi selama ada di dunia. Allah pasti mendengarkan dan mengabulkan doa anaknya yang tunggal itu. Sebab itu, tenanglah dan percaya. Ya Yesus, Allah mengesahani, menyatakan bersama dalam doa kami boleh dalam masuk kepada Allah dan kehidupan kekal.
dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepadanya, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Yesus dibawa ke pengadilan bagaikan penjahat. Pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat Yahudi menuntut agar dia dihukum mati. Namun Pilatus, gubernur Roma yang ditempatkan di Palestina waktu itu, tidak menemukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Yesus sendiri diam membisu, menyuruh Pilatus menemukan sendiri kebenaran dan mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya. Namun gubernur Pilatus ternyata seorang yang pengecut. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, namun tidak berani membebaskan Yesus. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam semua mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya.
mereka memakaikan dia jubah ungu. Untuk menyenangkan hati massa atau orang banyak, Pilatus menyuruh Yesus yang tidak bersalah itu disesat. Maka atas perintah gubernur Pilatus, para prajurit Romawi pun menjadikan Yesus sebagai bahan permainan dan olok-olok. Mereka menganyam semak duri untuk menjadi mahkotanya. Mereka mengenakan dia jubah ungu, seolah-olah hendak menghormati dia sebagai raja. Namun sesudahnya, mereka menampar mukanya, menghina dia. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami dia dalam perkasa, kuatkanlah kami menuju perdamaian, kami janji menghormati kebenaran dan kehidupan sampai akhir kehidupan kami. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, mahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Pilatus tetap tidak menemukan kesalahan Yesus. Keraguan dan kepengecutan sang pemimpin membuat nafsu membunuh para pemimpin agama dan masyarakat pun makin mengalah. Mereka pun berteriak-teriak agar Yesus disalibkan. Maksudnya dihukum mati dengan menggantungnya di atas kayu, sebagaimana yang biasa dilakukan pemerintah Roma terhadap penjahat-penjahat besar. Yesus, Putra Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu memilih diam dan membisu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabara. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu,
inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ya Tuhan, jadikanlah kami murid-murid-Mu di jalan salib-Mu, agar kami juga menjadi pengikut-Mu di kebangkitan dan di kemenangan-Mu. Amin. Korwik Ebenezer.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di rumah ini dalam ibadah mengenang jalan salib Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa agar kami lebih mengerti mengenai jalan salib dalam pertumbuhan iman kami. Kami berdoa agar Engkau menyiapkan hati kami untuk besok Tuhan pada ibadah Paskah. Kami juga berdoa agar pada ibadah besok kuas-Mu yang hadir lebih banyak lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang kami rencanakan akan dimulai tahun ini. Kiranya Engkau turut campur tangan sehingga apa yang diperlukan untuk pembangunan gereja ini dapat terlaksana dengan baik melalui tim pembangunan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program gereja ini. Gereja KBP Serpong dengan begitu banyak program-program yang sudah direncanakan melalui rapat kuliah, Engkau turut campur sehingga semua itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami juga berdoa Tuhan agar apa yang mungkin belum dapat kami sampaikan pada doa kami malam ini, kiranya Engkau dapat mencukupinya sehingga apa yang kami inginkan dapat terlaksana dengan baik. Itulah doa dan permohonan kami yang hanya kami serahkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ditiki marete hita apa saat ma peliata. Oh
bata amanami na di bano hijang kodo haroan ni salud si leho-leho na denggang dohok nasau di basa na mauliutus pasah kami maaksian na nilehon ni tu kami pilihan nami tuho say jaro may gabi uap na khusus di jalo pasu-pasu may jaro ramoti asa kuparhase ang kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portilion buhay marokanami marhite-hite todin asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon ni tu kami asalam girgir kami madok maulianti tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rap madok mahita di tanian hato patay. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bataam dohot parsaoran ni tondi parbaliama mamasu hamu salutna. Amin.